Anda kembali di Prime Time Talk, saya ke Pak Fahrul. Pak Fahrul masih bersama kami? Ya, baik Pak Fahrul, andai kata misalnya Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden, Anda menyikapinya seperti apa? Iya, kalau sudah dipilih secara demokratis, semua rakyat Indonesia harus taat. Dia presiden terpilih gitu. Menurut Anda sendiri kemudian akankah Prabowo artinya berubah sikap dari kemudian apa yang sudah pernah dilakukan di masa lalu? Kalau menurut saya dan teman-teman sepertinya tidak. Sepertinya tidak, karena memang itu sudah, kalau kita lihat ke belakang, sudah menjadi tabiatnya. Tapi nggak ada persoalan, kalau dia terpilih ya kita berdoa saja, mudah-mudahan dia tidak mengulangi yang lalu gitu. Meskipun kami nggak yakin itu. Gitu. Anda dan teman-teman kemudian siap untuk artinya mengkritisi kalaupun Prabowo mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu? Kalau mengkritisi, baik Pak Prabowo maupun Jokowi, kalau beliau jadi presiden, siapapun di antara keduanya, kalau melakukan hal-hal yang tidak benar, pasti kami mengkritisinya. Gitu. Baik, saya ke Mas Boni. Anda sendiri bagaimana? Saya secara teoritis saja, saya mau mengatakan dalam teori perubahan sosial, kamu tidak bisa mengasumsikan akan seperti apa kondisi masyarakat tanpa melihat presiden. Nah, artinya bahwa kalau presidennya itu A, ya, maka konsekuensinya itu pasti yang dipengaruhi oleh A. Maksudnya begini, kalau orang bilang bahwa Pak Prabowo pasti akan lebih serius menegakkan HAM di 2014 ke depan kalau dia terpilih, presidennya apa? Kan itu aja persoalannya, kita belum punya presiden, belum ada fakta yang mendahului kesimpulan, sehingga kita tidak bisa yakin juga bahwa pemerintahan Pak Prabowo nanti serius menegakkan HAM. Benar ada kebebasan pers, benar ada kebebasan sipil, benar bahwa political rights itu akan dijamin. Tapi kalau kita melihat Pak Jokowi, presidennya jelas. Dia menjadi wali kota Solo, dia menjadi gubernur Jakarta, dia mempertahankan Lurah Susan, misalnya di Lenteng Agung, ketika itu sekelompok massa radikal menolak dia. Dia membuktikan bahwa komitmen keberagamannya itu serius. Nah, artinya bahwa dari aspek ini saja, saya mau membuat kesimpulan, perubahan sosial hanya bisa menarik kesimpulan, meramal apa yang akan terjadi berdasarkan presiden. Oke, sehingga baik. itu yang sangat penting. Baik, Pak Sudrajat, tanggapan Anda sendiri bagaimana? Saya lihat Boni sudah parsial. Dan Boni sudah menunjukkan berada di sebelah mana. Saya kira dalam hal ini wajar-wajar saja. Masalah presiden dan tidak presiden, masalah penegakan HAM di Indonesia, itu adalah komitmen pada calon presidennya masing-masing. Baik. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa dia punya presiden dan segala macam. Presiden yang dikatakan buruk dan segala macam, secara hukum tidak terbukti, tidak ada mahkamah militer. Mahkamah militer hanya untuk anak buahnya yang melaksanakan pengamanan dan penahanan itu. Jadi dalam hal ini, tunggu sebentar Bon, tunggu sebentar. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu ada presiden. Tetapi yang jelas, once dia dipilih oleh rakyat, berarti rakyat mengharapkan sesuatu dari nilai-nilai yang dijanjikan. Dan saya yakin, apabila presiden siapapun, baik Jokowi maupun Prabowo, suatu saat dia jadi presiden, dia berbuat hal-hal yang melanggar hukum, yang tidak melaksanakan penegakan hukum yang benar, dia akan otomatis dijatuhkan oleh rakyat itu sendiri. Saya kira inilah prinsip-prinsip demokrasi yang harus ada di kita. Jadi kita tidak bisa berpretensi dengan logika kita sendiri. Kita arahkan rakyat kita bahwa once somebody jadi presiden di Indonesia, itu ada struktur politik yang mengawasi dia sehingga dia tidak bisa berbuat kriminal. Baik. Itu Saya kira sebetulnya ini yang harus kita canangkan di dalam masa depan demokrasi. Pak Sudrajat, itu sebetulnya bukan pretensi saya. Saya mengatakan bahwa begitulah teori perubahan sosial mengatakan. Anda tidak bisa mengatakan sosial itu namanya juga teori. Pada artinya gini loh. Tergantung kepada artinya gini. Saya tidak bisa terima itu. Apalagi Anda membanding-bandingkan dua orang. Apa gini loh. Dulu kan Pak Soeharto luar biasa bagus bicara penegakan HAM. Persis ketika Marsinah dibunuh, Kedung Ombo, Tanjung Priok, dan sebagainya terjadi pelanggaran HAM. Dia bicara kebebasan pers, persis ketika Detik, Monitor dibredel, dan sebagainya. Ini yang saya bilang bahwa jebakan demokrasi. Nah, lalu soal tadi tidak ada pelanggaran HAM, yang dipakai oleh Pak Sudrajat itu adalah hukum militer.
kita tidak boleh lupa Statuta Roma yang menjadi salah satu dasar hukum internasional soal penegakan HAM yang kemudian diturunkan juga di dalam poin-poin Undang-Undang 26 2006 soal pengadilan HAM di kita, itu mengatakan bahwa tanggung jawab terbesar dalam sebuah kejahatan HAM dipikul oleh pimpinan pada hierarki tertinggi. Jadi bukan pada anak buah yang di lapangan. Tampaknya hubungan kita terputus dengan Pak Sudrajat. Saya tidak bermaksud melawan Pak Sudrajat. Saya bermaksud untuk mari kita jernihkan logika kita. Kita bebas berpendapat. Mari kita luruskan. Kita tidak. Saya kenal baik Pak Prabowo dan saya sangat menghormati beliau, punya gagasan luar biasa. Tetapi ketika kita bicara sejarah, kita bicara soal jejak-jejak masa lalu, apa yang sudah kita lakukan. Baik, saya ke Pak Fahrul. Pak Fahrul, Anda kemudian melihat ini seperti apa? Artinya bahwa ini perdebatan yang kemudian tidak ada habisnya dan kita juga belum mengetahui bagaimana nanti kalau misalnya pun Prabowo terpilih meskipun sudah ada dugaan-dugaan tertentu begitu Pak Fahrul. Anda mengharapkannya akan seperti apa nanti dan masukan untuk Pak Prabowo ke depannya, Pak Fahrul? Kalau masukan Pak Prabowo saya nggak bisa kasih masukan ya. Ada timnya yang memberikan masukan itu. Nanti saya kasih masukan salah gitu ya. Tapi kembali tujuan utama kami kan memberikan pencerahan kepada pemilih. Tidak ingin kami memberikan lewat daripada itu. Kalau nanti saya ngomong terlalu jauh, seolah-olah saya bukan tidak murni lagi memberikan pencerahan, tapi ada maksud-maksud tertentu enggak. Kami kembali garis bawahi, hanya ingin memberikan pencerahan kepada rakyat. Siapa Prabowo, mungkin plus-plusnya ada. Tapi negatifnya kan perlu kami angkat supaya rakyat tahu. Dan negatifnya ini fakta yang menurut kami sangat berbahaya kalau dia menjadi pemimpin bangsa. Tapi kembali, kalau pemilih tetap ingin memilih Prabowo, silakan. Itu hak konstitusional semua pemilih. Dan kalau dia terpilih, saya kira kita semua rakyat Indonesia harus taat kepada presiden terpilih. Namun kalau kami berbeda pendapat, kami pikir ini adalah sudah watak, sudah tabiat, akan sulit berubah. Kalau pada saat tingkat bawah dia melakukan hal penyelewengan kewenangan seperti itu, kami takut, kami khawatir pada saat dia pada pimpinan tertinggi akan lebih lagi intensitasnya akan lebih tinggi lagi. Itu saja yang ingin kami maksudkan dengan masalah penjelasan ini begitu. Baik Pak Fahrul, sudah bergabung bersama kami kembali Pak Sudrajat. Pak Sudrajat. Iya, terakhir mungkin dari Pak Sudrajat sendiri menyimpulkan dan memberikan kesimpulan bagaimana sebaiknya dan apa yang akan dilakukan oleh tim pemenangan. Dan kami mungkin butuh garansi dari Anda sebagai tim pemenangan Prabowo Hatta yang mungkin bisa mewakili Pak Prabowo ke depan akan seperti apa dan Pak Prabowo memang benar-benar akan tidak mengulangi hal-hal yang dianggap salah pada masa lalu. Garansinya adalah kita sama-sama akan melaksanakan penegakan hukum yang efektif. Semua orang berdiri sama di depan hukum. Semua orang warga negara juga mendapat hak untuk dilindungi. Saya kira ini komitmen kita semua dan garansi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ingin koreksi kepada media bahwa tidak ada perang di antara jenderal. Kita semua sudah pensiun. Kita biasa berbeda pendapat. Isu perbedaan pendapat ini adalah memperkaya pendapat. Untuk itu saya harapkan media jangan membesar-besarkan antara ada jenderal di sana, ada jenderal sini. Tidak, kita semua adalah punya hak sebagai warga negara untuk memilih dan memutuskan pendapat kita masing-masing. Baik. Terima kasih Pak Sudrajat sudah bergabung bersama kami. Bersama-sama membangun demokrasi ini bersama-sama. Terima kasih. Oke, ya, Mas Boni terakhir. Saya mau apresiasi aja bahwa semakin banyak jenderal masuk ke politik, artinya jenderal-jenderal makin mengakui dan percaya pada demokrasi dan itu suatu yang positif kita dukung. Tapi lagi-lagi teori perubahan sosial mengatakan bahwa kita hanya bisa meramal masa depan berdasarkan apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Itu namanya presiden. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, kita bisa menebak akan seperti apa Indonesia. Kalau Jokowi presiden, kita bisa menebak seperti apa Indonesia. Dari mana kita menebak? Dari rekam jejak mereka. Apa yang mereka lakukan dulu. Kalau kamu tidak biasa berantem, kamu tidak akan menjadi kepala di sebuah geng yang tukang berantem. Tapi kalau kamu biasa berantem, kamu akan bikin geng itu lebih besar ketika kamu punya kekuasaan. Tapi setidaknya masa lalu yang menjadi sebuah kesalahan itu bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kemudian membangun di masa depan. Meskipun secara moral dan semua agama di dunia ini mengatakan ada pengampunan, ada perubahan, semua orang bisa bertobat. Tetapi sekali lagi teori perubahan sosial tidak didasarkan pada kitab suci, tetapi kepada ilmu-ilmu yang memang sahih. Baik Mas Boni, Pak Sudrajat dan juga Pak Fahrul, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam dialog Prime Time Talk pada hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih, salam hormat Pak Fahrul.